Pada zaman dahulu kala, di sebuah kota kecil, hiduplah seorang wanita kaya dan terkenal baik hati bernama Beck. Hai anak-anak, cepat makan lalu main di rumah ya. Ibu keluar sebentar ada urusan, nanti ibu pulang. Aku tahu kok, apakah ibu mau mengantar roti lagi untuk keluarga Bibi Laura di ujung kota? Benar sekali, keluarga Bibi itu sedang susah, ditambah lagi beliau sedang sakit, jadi ibu harus membantu. Dua anak kecil ini memang tidak bisa disembunyikan apapun dari kalian. Ibu kami adalah orang yang paling baik hati di sini. Di luar semua orang juga bilang begitu, Bu. Mereka bahkan berkata kalau ada ibu di sini, maka orang miskin tidak takut kelaparan. Sudah. Ayo makan sebelum makanannya dingin semua. Ibu sedang mencari siapa? Apakah ibu yang bernama Beck, wanita baik hati terkenal di daerah ini? Iya, saya Beck. Ibu siapa? Ada urusan apa? Saya tahu ibu sering membantu orang yang kesulitan dan menganggap itu sebagai kebahagiaan. Kalau ibu tidak keberatan, bisakah merawat 3 anak ini untuk saya? Merawat 3 anak ini? Maksudnya bagaimana? Saya tidak mengerti. Mereka ada hubungan apa dengan ibu? Mereka bukan anak saya hanya melihat mereka berkeliaran terlantar di jalan, jadi saya ajak ikut. Tapi saya juga miskin, tidak sanggup membesarkan mereka, jadi saya datang kepada ibu, mohon bantuan ibu. Hal ini semua saya serahkan pada ibu. Aduh, Bu, tunggu. Belum selesai bicara sudah pergi begitu saja. Heis, 3 anak kecil malang ini, baiklah, tinggal di sini bersamaku saja. Kami berterima kasih, Bu. Ayam panggang sudah datang. Wah, luar biasa sekali. Hei, kalian bertiga makan pelan-pelan dong. Seolah-olah ada yang mau merebut makanan kalian saja. Kasihan sekali, pasti mereka sudah lama kelaparan. Tidak tahu di mana orang tua mereka sampai membiarkan mereka begitu. Apakah kamu tidak keberatan kalau aku menerima mereka sebagai anak tanpa bertanya pendapatmu dulu? Tidak masalah, ini memang hal yang seharusnya kita lakukan. Mereka adalah anak-anak malang yang perlu ditolong. Jadi kamu setuju agar 3 anak itu tinggal di rumah kita? Tentu saja, aku mendukungmu. Sekarang rumah kita sangat ramai. Karena selain 2 putri kecil kita yang manis, kita juga punya 3 putra yang lincah. Kalau begitu aku tenang sekarang. Terima kasih ya. Suami istri kok kamu masih sungkan begitu? Aduh, pakaian saya baru saja dicuci bersih. Kenapa tiba-tiba tumpah semua begini? Oh, 3 anak nakal ini. Jadi ternyata ulah kalian ya? Kenapa Nyonya bisa menampung anak-anak nakal ini sih? Mereka cuma bisa bikin rusuh. Tidak ada gunanya sama sekali. Nyonya Ana. Nyonya Ana, Tuan dan Nyonya sedang memanggil ibu. Cepat naik ke rumah. Ada urusan mendadak tidak? Saya harus mencuci ulang tumpukan baju ini dulu. Saya juga tidak tahu, tapi sepertinya ada hal penting. Cepatlah naik tumpukan ini biar saya yang cuci ulang. Kalau begitu, tolong cucikan untuk saya ya. Terima kasih. Nyonya memanggil saya. Nyonya Ana, 2 nona kecil sakit. Saya harus ke kota membeli obat untuk mereka. Urusan di rumah, tolong ibu urus ya. 2 nona sakit? Penyakit apa ya? Tiba-tiba semalam mereka muntah. Lalu pagi ini seluruh tubuh merah-merah. Saya baru saja memanggil tabib untuk memeriksa. Beliau bilang anak-anak sakit begitu karena makan minum yang tidak bersih. Makan minum tidak bersih? Mana mungkin. Selama ini semua makanan keluarga disiapkan oleh saya sendiri. Sifat saya seperti apa, Nyonya tahu kan? Tidak, saya tidak bermaksud menyalahkan ibu. Tabib hanya berkata begitu dan saya juga heran. Cuma tidak paham alasannya saja. Makanan yang dimakan 2 nona kecil juga dimakan 3 anak laki-laki itu. Saya lihat mereka bertiga tetap sehat.
Mungkin karena kondisi dua nona ini lebih lemah dibanding 3 anak laki-laki itu. Tidak apa-apa, saya akan pergi ambil obat untuk mereka saja. Tabib yang memeriksa tidak langsung memberi obat. Kenapa Nyonya harus sampai ke kota? Beliau bilang penyakit ini jarang muncul di kota kecil, kita jadi tidak ada obat. Beliau hanya menulis resep dan menunjukkan tempat membelinya. Baik, kalau begitu Nyonya cepat berangkat sebelum terlambat. Saya berangkat sekarang. Tuan sedang ada urusan, mungkin 2 hari lagi baru pulang. Semoga anak-anak sembuh sebelum ayah mereka kembali. Saya tidak ingin dia khawatir. Tenang saja, saya akan merawat 2 nona kecil dengan baik agar mereka cepat sembuh. Terima kasih ya. Makan minum tidak bersih. Semakin dipikir, semakin aneh. Anak-anak di bawah tangan saya selalu dirawat dengan teliti dan bersih. Mustahil mereka sakit karena makan minum yang kotor. 3 bocah itu memang menyebalkan. Kenapa mereka tidak sakit tapi 2 nona kecil kita malah sakit? Apa mungkin mereka membawa sial ke rumah ini? Sudah lebih dari 2 bulan anak-anak terus sakit tidak henti. Baru saja membaik, beberapa hari lalu kambuh lagi. Apakah akan terjadi sesuatu pada mereka? Jangan terlalu khawatir, mungkin tidak ada hal serius yang terjadi pada anak-anak. Tapi mereka sakit menahun berbulan-bulan, saya benar-benar cemas. Masih soal penyakit yang berkaitan dengan kebersihan makanan saja. Apa kamu sudah bicara dengan Nyonya Ana? Dia yang mengurus masakan dan makanan di rumah. Nyonya Ana sudah bekerja di rumah kita bertahun-tahun, selalu teliti dan bersih. Saya tidak pikir ini karena dia. Lalu kenapa anak-anak terus saja sakit begitu? Lebih tepatnya hanya Lina dan Rosi saja yang sakit. Mungkin karena mereka terlalu lemah. Coba lihat 3 anak, Mok, Pipi, dan Ngau tidak apa-apa kan? Padahal mereka juga sebaya dengan 2 anak kita. Mungkin karena mereka laki-laki jadi tubuhnya lebih kuat, tidak mudah sakit. Tapi yang paling penting sekarang adalah mencari cara mengakhiri keadaan ini pada anak-anak. Melihatnya saja sudah menyedihkan. Harus gimana sekarang? Sudahlah, besok aku akan masuk ibu kota untuk mencari tahu ada tabib hebat yang bisa mengobati atau tidak. Kalian sedang apa itu? Kenapa kalian mengintip di depan pintu lalu tertawa-tawa begitu, ha? Kalian tahu tidak Lina dan Rosi sedang sakit? Senang ya kami tertawa saja, memang kenapa? Oh? Anak-anak ini. Ada apa itu Nyonya Ana? Kenapa ribut-ribut dengan anak-anak begitu? Nyonya, saya merasa 3 anak ini tidak normal sedikit pun. Sejak mereka datang, 2 nona kecil terus sakit tidak henti. Sementara mereka sama sekali tidak kenapa-napa. Saya pikir mereka sedang mengganggu nona-nona kita. Kenapa ibu berkata begitu? Mereka hanya anak-anak malang yang tidak punya tempat tinggal saja. Apa yang mau mengganggu? Karena Nyonya baik hati jadi tidak menyadarinya. Kenapa 2 anak kita sakit tapi mereka tidak apa-apa? Saya bahkan baru melihat mereka berdiri di luar sini tertawa sangat mencurigakan. Ibu terlalu banyak berpikir, mereka hanya anak kecil saja. Cukup dibilang jangan ribut, saya masuk menemui Lina dan Rosi dulu. Baik, saya mengerti. Aku tetap merasa ada sesuatu yang tidak normal dari 3 anak ini. Aku harus menyelidiki sendiri. Bangun, bangun. Sudah waktunya ya? Kamu tidak dengar lonceng berdentang sama sekali? Kalian kekenyangan sampai lupa tugas ya? Ayo pergi. Baik. Tengah malam begini mereka mau pergi kemana? Jelas tidak normal sama sekali. Mari lihat mereka mau berbuat apa. Aduh, sungguh tidak bisa dipercaya. Mereka berubah jadi makhluk apa? Siluman? Benar-benar siluman. Pipi, saudara-saudaraku, kita akan meninggalkan bakteri di atas makanan ini. Manusia, terutama anak-anak yang memakannya akan jatuh sakit.
Kita harus membuat bibit penyakit menyebar kemana-mana, menghancurkan semuanya. Dan makananku bukan yang ini, tapi darah manusia. Ingat kemarin tidak? Aku sudah punya pesta darah yang sangat kenyang. Mana mungkin aku lupa, bisa menghisap darah segar dan masih muda dari dua anak itu. Aku pulang sambil menepuk perut, puas bukan main. Kemarin aku sibuk mencari berbagai makanan sampai tidak memperhatikan. Ceritakan padaku bagaimana rasanya. Kakak Nyamuk, ceritakan pesta darahmu kemarin. Dia sampai penasaran tidak tahan lagi tuh. Aduh, sekarang aku harus pergi menghisap darah lagi. Tidak, kakak harus cerita. Harus cerita, kalau tidak aku akan membangunkan Nyonya biar menangkap kakak itu. Ah, dasar anak ini, berani menakuti kakaknya ya. Baiklah, kakak cerita sedikit saja. Aliran darah segar yang lezat memang luar biasa. Aduh, roh jahat. Mereka mau menghancurkan segalanya ya. Apa-apaan ini darah manusia? Sungguh menakutkan. Aku harus melaporkan pada Nyonya agar mengusir mereka keluar dari sini. Hah? Sepertinya ada orang di luar. Apakah mungkin ada seseorang telah menemukan kita? Biar aku lihat siapa pengintai itu. Aduh. Ternyata nenek tua Ana berani-beraninya mengikuti kami ya. Aku harus menyuntikmu sekali baru puas. Aduh. Ini adalah pelajaran bagi siapapun yang suka ikut campur urusan orang lain. Apakah kau mengerti? Makhluk jahat. Aku sudah tahu wajah asli kalian. Cepat pergi dari sini. Aku akan memberitahu Nyonya dan Nyonya akan mengusir kalian. Kita lihat saja nanti siapa yang harus meninggalkan rumah ini. Kau. Apa kau bilang? 3 anak itu makhluk jahat? Mana mungkin? Aku sendiri melihat mereka tengah malam berubah menjadi makhluk menjijikan. 1 berubah menjadi nyamuk yang menghisap darah 2 anak. 2 lainnya meninggalkan bakteri di makanan yang membuat anak-anak sakit. Nyonya, usirlah mereka. Mereka memang benar makhluk jahat. Kemarin salah satu dari mereka bahkan menyerang aku. Hal ini... Ibu angkat, ibu! Ibu angkat, tolong selamatkan kami. Nyonya Ana hampir memukul kami sampai mati. Ada apa ini? Kenapa Nyonya Ana memukul kalian? Mereka berbohong, jangan percaya, akulah yang diserang oleh mereka. Ibu angkat, justru Nyonya Ana yang memasukkan racun ke makanan sehingga adik-adik sakit. Kemarin lusa saat kami melihatnya, dia menangkap kami dan mengancam agar tidak memberitahu ibu. Kalau tidak, dia akan memukul kami. Mok, omong kosong apa itu? Itu cerita yang baru saja kau karang kan? Kalian itu makhluk jahat. Aku sendiri semalam melihat kalian berubah wujud. Aku ini manusia berdaging dan bertulang, mana mungkin bisa berubah wujud? Kenapa kau bisa mengatakan hal yang tidak masuk akal begitu? Ibu angkat, karena perbuatan itu terbongkar, Nyonya Ana membuat cerita agar ibu mengusir kami. Ibu harus percaya kami. Tolong jangan usir kami. Kalau tidak, kami tidak tahu harus hidup bagaimana. Kau, tak disangka kau bisa berdebat seperti itu. Benar-benar menakutkan. Nyonya harus percaya kata-kataku. Mereka itu... Sudahlah, cerita tidak masuk akal seperti itu. Bagaimana kau mengharapkan aku percaya? Berubah wujud, benar-benar lucu. Mereka hanya anak-anak. Bagaimana kau bisa tega memfitnah mereka begitu? Mengingat kau telah lama bekerja padaku, aku tidak akan menghukummu berat. Tetapi aku minta kau segera pergi dari sini. Aku tidak ingin anak-anakku terpengaruh buruk oleh orang jahat seperti dirimu. Nyonya harus percaya padaku. Apa yang kau lakukan itu salah. Kau telah ditipu oleh mereka. Mereka akan mencelakai seluruh keluargamu. Berhentilah mengoceh. Cepat pergi. Tidak apa-apa lagi anak-anak. Nyonya Ana sudah pergi dari sini. Kalian tenang saja ya. Kami berterima kasih, Ibu.
Hari ini kalian tinggal sementara di sini saja ya. Ibu sedang menyuruh orang memperbaiki kamar kalian sekarang. Ibu juga ingin membersihkan agar kalian tidak tertular penyakit seperti dua adik itu. Iya, kami berterima kasih, Bu. Jadi kalian bertiga tinggal di sini ya. Si anak itu berniat mencelakai kita. Tidak disangka malah kita yang mencelakainya kembali. Pantas saja. Juga berkat ibu angkat yang mudah percaya orang, jadi kita bisa menipunya dengan mudah. Itu karena dia terlalu baik hati dan kebaikannya itu akan membunuhnya. 3 siluman itu, kalian sudah terkunci. Jangan senang dulu di situ. Apa? Kita sudah terkunci? Cepat buka pintunya, ibu angkat. Kenapa ibu mengurung kami? Apa yang sudah kami lakukan? Kalian pikir bisa menipu Nyonya? Nyonya dan aku sudah berdiskusi sebelumnya dan sengaja berbuat begitu agar kalian lengah, lalu menjebak kalian. Sekarang kalian jangan harap bisa keluar dari sini. Aku sudah memanggil dukun yang khusus membasmi siluman. Kalian akan segera dimusnahkan. Apa? Jadi kalian menggunakan taktik pura-pura menderita? Menyebalkan. Kita harus bagaimana sekarang? Apa kita harus diam di sini menunggu mati? Mereka pikir beberapa jimat penyegel bisa menahan kita. Mereka meremehkan kita terlalu banyak. Tunggu apa lagi? Cepat berubah wujud untuk menyerang mereka. Baiklah, mari berubah wujud. Dukun itu bilang akan datang langsung kan? Pasti Nyonya. Hanya sebentar lagi dia akan sampai di sini. Apa mereka bisa keluar? Aku kok merasa khawatir. Kebetulan Tuan juga sedang pergi. Aduh, mereka sepertinya sedang merusak pintu. Bagaimana sekarang? Apakah jimat tidak berpengaruh pada mereka? Siluman, siluman. Tidak, tolong aku. Pergi, pergi. Kalian sudah sial sekarang. Lihat saja bagaimana kami bertiga menghabisi kalian berdua. Orang itu adalah... Aku adalah dewa dari langit yang diutus turun ke dunia untuk menaklukkan 3 makhluk jahat ini. Wah, mereka menjadi kecil sekali. Sedikit lagi kita sudah dibunuh oleh mereka. Tidak apa-apa lagi, mereka sudah ditaklukkan. Kalian sudah aman sekarang. Terima kasih Dewa telah menyelamatkan nyawa. Cepat berdiri. Wahai Dewa, bolehkah kami bertanya mereka berasal dari mana dan mengapa datang ke sini? Itu adalah sebuah cerita panjang. Mereka sebenarnya adalah para dewa di langit. Karena melakukan kesalahan, mereka dihukum oleh Tuhan yang Maha Tinggi turun ke dunia. Mereka dilemparkan ke sebuah rawa di dunia manusia dan berubah menjadi 3 ekor binatang. Karena dalam hati tidak terima, mereka memberontak dan berubah menjadi manusia untuk mencelakai orang. Karena tahu kau terkenal baik hati di daerah ini, mereka datang ke rumahmu untuk dijadikan tempat berlindung. Ternyata begitu. Untung saja Nyonya Ana menyadari keanehan mereka. Kalau tidak, seluruh keluargaku pasti sudah celaka oleh mereka. Tidak hanya keluargamu, mereka tidak puas dengan keputusan Tuhan dan berniat mencelakai semua orang. Rumahmu hanya langkah awal saja. Berkat kalian yang menemukan lebih awal, niat jahat mereka bangkit ingin membunuh kalian, sehingga aku bisa dengan mudah menemukan mereka. Sekarang aku harus membawa mereka kembali untuk melapor kepada Tuhan yang Maha Tinggi agar Dia menghukum mereka. Kembalilah merawat 2 anak itu. Terima kasih Dewa. Itu semua berkat Nyonya Ana. Terima kasih banyak. Karena Nyonya percaya padaku, kita baru bisa memasang perangkap untuk memaksa mereka menunjukkan wujud asli. Sedangkan untuk 3 siluman itu, Tuhan yang Maha Tinggi telah menjadikan mereka hewan tak berakal, tetapi tetap membiarkan mereka tinggal di dunia agar manusia belajar menjaga kebersihan tempat tinggalnya. Dan mereka adalah lalat, nyamuk, dan kecoa yang ada sampai sekarang.